Episode sebelumnya, kita diperlihatkan Chang Ho sekarang sudah menjadi Big Mouse dan memutuskan untuk bertemu dengan Ketua Kang untuk menjadi agen ganda. 인사드리겠습니다. Lalu, di episode 14 ini, rahasia apa lagi yang akan diungkap Chang Ho? Dan tak usah lama-lama, langsung saja kita mulai alur filmnya. Film dibuka dengan Ketua Kang yang bertanya, ada urusan apa Chang Ho tiba-tiba datang ke tempatnya. Lalu, Chang Ho pun mengatakan kalau dia mendapatkan ancaman dari Big Mouse karena organisasi tersebut sudah mendapatkan pemimpin yang baru. Sekarang kelompok Big Mouse melindungi keluarganya, tapi sebenarnya dia menyandra keluarganya. Dan apabila Chang Ho tidak menuruti apa kata Big Mouse, maka keluarganya akan meninggal, ucap Chang Ho yang sedang mendekati Ketua Kang yang sedang menyamar. Di sini, tujuan Chang Ho ingin membalaskan dendam kematian dari Nopak, dan Chang Ho diperintahkan untuk mendekati Ji-hoon dengan maksud menginvestasikan uang 100 miliar yang mereka ambil. Di scene ini, Chang Ho meminta bantuan kepada Ketua Kang, tapi nanti jadinya Big Mouse yang akan menargetkan Ketua Kang yang tahu makalah Profesor Seo. Karena dengan makalah itu, mereka bisa mengungkap kematian putri dari Nopak. Dari informasi itu yang diberikan Chang Ho, Ketua Kang menjadi was-was. Karena sudah banyak informasi yang sudah didapat oleh Big Mouse dan juga mereka tahu akan Guchon punya laboratorium yang menyebabkan hilangnya nyawa para tahanan karena radiasi yang sangat berbahaya. Dari yang sudah dikatakan Chang Ho, dia meminta keselamatan dirinya dan keluarganya dari ancaman Big Mouse. 확인하러 왔어요. 회장님께 저와 제 가족의 운명을 맡겨도 되는지. Lalu, Ketua Kang meminta waktu untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Dan di sini, Ji-hoon meyakinkan kepada Ketua Kang kalau Chang Ho tidak berbohong. Tapi, di sisi lain Wali Kota Choi berkata kepada Ketua Kang kalau Chang Ho adalah orang yang sangat berbahaya. 무엇을 머리맡에 두어서는 안 된다. 내 믿는 놈. 내 치잔이 부담스럽고 고두장이 Lalu, Ketua Kang menanyakan tujuan utama dia datang menemuinya. Chang Ho pun berkata kalau Ketua Kang harus menjadikannya wali kota Guchon dan dia berjanji akan menuntaskannya yang mencoba menghalangi Ketua Kang untuk tujuannya. Serta Chang Ho memberikan sebuah informasi kembali mengenai daftar kelompok dari kelompok Big Mouse terupdate saat ini. Tapi saat ini Chang Ho berkata masih belum tahu siapa Big Mouse yang sebenarnya. Dan dia berniat untuk mencari tahu keberadaan Big Mouse dengan syarat Ketua Kang harus bisa merahasiakannya. 이쪽에서 기밀만 지켜주시면 해낼 자신 있습니다. Karena di sini nyawa keluarganya menjadi taruhannya. Ketua Kang tidak menjawab permintaan dari Chang Ho, melainkan menyuruh untuk datang ke pesta ulang tahunnya. 자네와 자네 부인을 초대하고 싶어. Saat di luar, Wali Kota Choi menanyakan apa rencanamu kali ini. Chang Ho membalasnya, hanya ingin menjadi bagian kelompoknya juga. Dan kali ini, rencananya Chang Ho berhasil. Tidak lupa dengan Ji-hoon yang akan memberikan uang 100 miliar yang diinfokan milik Big Mouse. Akan tetapi, di sini Chang Ho memberi petunjuk pada Ji-hoon bahwa uang itu tidak ada pada Big Mouse, melainkan ada lebih dekat dari Ji-hoon. Kemudian diperlihatkan di penjara Guchon. Terlihat Gu Mi-ho datang dan menunggu kedatangan dari tahanan psikopat. Mi-ho penasaran dengan para tahanan. Kalau semua tahanan telah dan selesai bekerja, kemana perginya? Psikopat itu tidak bisa memberikan informasi lebih kepada Mi-ho karena semuanya sangatlah berbahaya. Tapi dia malah meminta tolong agar Mi-ho mencari tahu adik dan kakaknya dan memastikan kalau ibunya benar-benar melakukan operasi transplantasi sumsum tulang. 받았는지 그만 좀 알아봐 줄래? Selanjutnya, di parkiran mobil, terlihat Mi-ho yang menunggu ayahnya.
sedang mencari informasi tentang seseorang. Setelah tahu kalau orang yang ada di mobil itu yang mereka cari. 303호. Mereka pun berniat untuk menunggunya. Dan tiba-tiba keluarlah seorang pria dan wanita. Miho mengatakan kalau Kwang memastikan apakah benar ibunya menjalani transplantasi sumsum tulang. Dan wanita itu berkata kalau ibunya sudah tiada. 엄마 돌아가셨어요. Berpindah di mobil yang dinaiki Chang-ho sedang diikuti oleh seseorang. Tapi Chang-ho tidak mengkhawatirkan hal tersebut. 따라오게 내버려둬. 박 소장은 연락했어? 요즘 가게에서 기다리고 있어. Kita pun diperlihatkan dengan bos gangster yang sedang membuatkan sarapan untuk kelompok Big Mouth. Di sana juga sudah ada Yongap. Kemudian di luar seseorang telah mengintai mereka. Dan video itu pun diberikan langsung kepada wali kota Choi. Setibanya di dalam, mereka semua harus mencoba masakan yang sudah dibuat oleh koki botak itu. Yang mereka semua harus berpura-pura tanpa menikmati makanannya. Scene berganti. Lalu setelah tahu kalau Yongap ada di organisasi itu, wali kota Choi langsung menghubunginya. Dan dia meminta untuk segera bertemu. 장수 잡으세요. 박정호가 Di sini, wali kota Choi merencanakan sesuatu, yaitu membunuh Chang-ho. 당신 뒤는 내가 평생 막을 테니까. Selanjutnya, kita kembali di panti jompo. Miho dan ayahnya masih penasaran dengan foto kedua anak kecil yang salah satunya adalah wali kota Choi. Dan yang satunya, mereka masih mempertanyakan kepada si kakek tua, siapa anak laki-laki kecil yang berdiri di sebelah wali kota Choi. Akan tetapi, si kakek tidak menggubrisnya. Lalu, Miho meminta tali untuk membuat sebuah permainan. Dan rencana itu pun berhasil karena si kakek tertarik dengan hal tersebut. Akhirnya, si kakek menunjuk salah satu anak di foto itu. Ia bernama Cho So-hyun. Dan ternyata Choi Do-ha itu sudah meninggal karena tenggelam. Lalu mereka bertemu dengan Chang-ho. Dia menyimpulkan kalau Cho So-hyun yang selama ini menyamar menjadi Choi Do-ha. Lalu si kakek itu adalah teman dari ketua Kang. Kemudian alasan Choi Do-ha merubah identitasnya hanya untuk mendekati ketua Kang saja. Dan hasil dari kesimpulannya ini adalah rencana balas dendam. Sementara di kediaman ketua Kang, dirinya pun diberikan informasi kalau putranya yang berada di Amerika memberikan bunga kepada ketua Kang. Tetapi ketua Kang hanya menyuruhnya untuk membuangnya saja. Kita diperlihatkan masa lalu dari anak ketua Kang yang sepertinya juga menderita psikopat. Dan dari sini alasan kenapa ketua Kang membenci anaknya dan hendak ingin membunuhnya. Di sini kita makin dibuat penasaran ya. 내 손으로 못 죽인 게 천추의 한이다. Lanjut, pemilihan wali kota Gucheon tersisa 2 hari lagi. Namun, survei membuktikan kalau wali kota Choi mendapat angka tertinggi dan masih dipercaya menjadi wali kota Gucheon. Di sini, Chang-ho yang hanya menjadi urutan terakhir. Lalu, dari kejauhan, Jerry melihat Yongap menuju ke ruangan Big Mouth dan mengira ada rencana lain yang akan dilakukannya. Ternyata, Yongap memberikan informasi itu kepada Chang-ho tentang wali kota Choi yang hanya mengincar posisi dari ketua Kang. 시한폭탄을 안고 있다는 거지. Chang-ho memberikan tugas kepada Yongap untuk segera menuju ke panti jompo dan membawa si kakek tersebut. Sontai dan Jerry datang, lalu langsung mengatakan kecurigaannya terhadap Yongap. Tapi Chang-ho menegaskan, Jerry tidak usah khawatir dengan hal tersebut. Di jalan, Jerry yang masih menaruh kecurigaan terhadap Yongap, dia membuntutinya. Lalu, Jerry yang melihat aksi Yongap sedang membawa si kakek itu, dan tiba-tiba pesta ulang tahun ketua Kang akan segera dimulai. Miho dan Chang-ho mempersiapkan semuanya. Lalu,
Yongap memberitahu kalau dia sudah selesai dengan tugasnya. Yongap sendirilah yang akan menyelesaikan tugasnya dengan caranya sendiri. Di sini, Chang-ho menyuruh Mi-ho untuk datang ke pesta ulang tahun Ketua Kang dan bertemu dengan Ji-hoon yang sudah menjadi aliansi karena Chang-ho sendiri ada urusan yang sangat penting. Scene berpindah. Di pesta ulang tahun Ketua Kang, mereka pun sudah sampai. Lengkap dengan Mi-ho yang sudah datang seorang diri dengan mengenakan pakaian putih yang tampak terlihat cantik dan menawan. 처음 뵙겠습니다. 고미호입니다. Di sini, wali kota Choi mendapat telepon dari Yongap yang memberitahu kalau Chang-ho akan segera dieksekusi. Di perjalanan, Chang-ho yang seorang diri terlihat ingin pergi ke suatu tempat. Dan di sini, wali kota Choi pun pergi juga meninggalkan ruangan itu. Dan diperlihatkan Yongap sedang video call dengan wali kota Choi untuk memperlihatkan Chang-ho yang akan dieksekusinya. Jerry yang disekap di bagasi akhirnya dapat meloloskan diri. Di luar, dia melihat mobil Chang-ho di sana dan mendapat firasat buruk tentang itu. Selanjutnya, Chang-ho yang akan dieksekusi menanyakan siapa dalang dari semua ini. Dan Chang-ho pun tahu kalau ini adalah perbuatan dari wali kota Choi yang mengatur semuanya. Jerry yang mencoba menelpon Chang-ho, akan tetapi telepon Chang-ho tidak dapat terhubung. Berpindah di tempat restoran si Koki Botak yang sedang membuat makan malam untuk ayahnya Mi-ho. Akan tetapi Jerry yang langsung menghubungi markas besar dan mengatakan kalau Yongap sudah berkhianat pada organisasinya lagi. Dan Chang-ho saat ini dalam keadaan bahaya. Sontai dan organisasinya pun mempersiapkan semuanya dan langsung bergegas untuk menyelamatkan Chang-ho. Sementara di lokasi, Jerry terus mencari keberadaan Chang-ho dan di sisi lain, wali kota Choi memberikan perintah agar Yongap segera membunuh Chang-ho dan inilah yang terjadi. Lalu, wali kota Choi dikejutkan dengan kedatangan istrinya yang mengatakan kalau Ketua Kang akan pergi. Di tempat kejadian, Jerry menelpon Mi-ho dan mengatakan kalau Chang-ho sekarang sudah meninggal. Ini semua karena wali kota Choi yang menyuruh Yongap untuk membunuh Chang-ho. Hal itu jelas membuat Mi-ho sangat shock dan langsung marah menghampiri wali kota Choi. Sementara di tempat kejadian perkara, wali kota Choi memastikan kematian Chang-ho dan langsung menanyakan keberadaan jasad Chang-ho kepada Yongap. Tapi sekarang jasad Chang-ho sudah menjadi abu. Di sini, ekspresi Yongap terlihat ada rencana jahat untuk membalas wali kota Choi. Hihihi, kau pikir aku tidak tahu, Suketi? Dan seketika Yongap memprovokasi dengan memanggil nama asli wali kota Choi, yaitu dengan menyebut Jo So-hyun. Dan dari kejauhan terlihat ada kamera CCTV yang merekam semua obrolan mereka berdua. Dan lengkap rekaman video yang tengah disaksikan Ketua Kang. Dan benar saja, di sini Chang-ho menegaskan anak yang bernama Jo So-hyun kepada Ketua Kang dan menanyakan kembali apa yang telah ia lakukan dengannya. Tapi Ketua Kang ingin menyelesaikan semua ini dengan caranya sendiri. Lalu Ketua Kang meminta asisten pribadinya untuk wali kota Choi menghadap ke Ketua Kang. Scene berpindah, Chang-ho yang langsung menemui Mi-ho. Akan tetapi, Sontai di sini benar-benar kecewa dengan Chang-ho karena ia tidak memberitahukan rencananya. Di sini, Chang-ho menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa rencana ini sangatlah rahasia agar misi kali ini berjalan dengan mulus. Chang-ho menjelaskan, sebenarnya Yongap tidak berkhianat dengan organisasinya. Di sini, Yongap yang telah bertemu dengan wali kota Choi, dia pun langsung memberitahu kepada Chang-ho. Dan semua ini sudah direncanakan oleh mereka untuk menjebak wali kota Choi. Sementara itu, di kediaman Ketua Kang, dirinya kini sedang dalam bahaya karena wali kota Choi sekarang tepat berada di belakangnya yang akan membunuhnya. 너무 늦었습니다. Di sini, wali kota Choi menegaskan kalau saja Ketua Kang tidak membunuh kakeknya, maka semua yang dimiliki Ketua Kang adalah milik kakeknya dan putranya. Sebab
pembangunan ini semua adalah rencana yang sudah dibuat oleh kakeknya dulu. Pada pagi harinya, di restoran si botak, yang kini kedatangan banyak anggota, dan di sini semuanya terkagum karena makanan si botak kini sudah sangatlah enak. Akan tetapi, lagi anak-anaknya makan, berita di TV yang memberitakan kalau ketua Kang sekarang sudah meninggal akibat serangan jantung. Di rumah duka ketua Kang, terlihat wali kota Choi dan Ji-hoon saling bersih tegang. Ji-hoon yang mengatakan kalau wali kota Choi adalah masalah bagi organisasinya. Scene berpindah. Chang-ho memberitahu kepada Mi-ho kalau ketua Kang telah meninggal akibat serangan jantung. Tapi Mi-ho mengatakan saat dia bertemu dengannya, ketua Kang sangatlah sehat. Diperlihatkan Chang-ho dan organisasinya yang sudah datang di rumah duka. Mereka datang untuk memberikan kehormatan terakhir untuk mendiang ketua Kang. Di sini, wali kota Choi rada panik melihat Chang-ho yang masih hidup yang datang ke rumah duka. Dan lalu Chang-ho memprovokasi wali kota Choi dengan memanggil Jo So-hyun. 내가 살아있어서 놀란다 보네. 조성현. Lalu memberikan bisikan-bisikan goib. Kamu tahu nggak kalau aku ini sebenarnya adalah Wonder Woman? Dan Choi Do-ha membalasnya, kamu lanang goblok. Salai. Ya, kembali Chang-ho mengatakan ia tahu cara dia membunuhnya. Lalu meminta untuk sebentar lagi membuktikan kepada semesta betapa hinanya dirimu. Di akhir, diperlihatkan Mi-ho yang sedang menggosok giginya. Ia nampak mengalami tanda-tanda yang sudah dikatakan oleh Kwang, seperti gusinya berdarah saat menggosok gigi dan hidungnya mengeluarkan darah tiba-tiba. Tanda-tanda itu adalah tanda leukemia yang sepertinya. 결평이라는 거 알고 있었어. Umur tidak ada yang tahu ya guys ya. Bersambung.